Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dari kelas F NPM 2301010061. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang manusia, yaitu di dalamnya berisi hakikat, misi, dan juga sikap khalifah. Hakikat manusia itu sejatinya ada 3 ya teman-teman, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Al-Bashar itu menekankan aspek biologis bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, namun dimuliakan dengan roh Allah. Diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat 28. Di sini sudah jelas banget bahwa kita itu hanyalah tanah yang diberi nyawa oleh Allah dan juga dimuliakan dengan roh Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa sombong kepada siapapun, kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari siapapun. Kemudian yang kedua ada Al-Insan, yang dimana menggambarkan manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral yang diuji dengan tanggung jawab. Diterangkan dalam surah Al-Insan ayat 2. Di dalam Al-Insan ini, manusia itu selain diberi nyawa, manusia juga diberi akal dan diberi moral yang baik. Dan juga Allah akan menguji akal dan moral kita itu dengan ujian yang sangat banyak, dengan ujian dan juga tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada An-Nas, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada An-Nas, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah jelas banget ya teman-teman, di sini tertulis setara di hadapan Allah. Mau apapun bentuk kita, apapun jabatan kita, kita tuh tetap terlihat setara di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada misi manusia sebagai khalifah. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana Allah itu hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yaitu manusia. Pada saat itu Allah menunjuk Adam sebagai khalifah di bumi. Kemudian misi-misinya itu ada banyak sekali teman-teman. Di sini saya hanya menulis 3 contohnya. Yang pertama itu menegakkan keadilan dan menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah tidak harus kita menjadi presiden ataupun gubernur. Pemimpin yang amanah bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, melestarikan alam dan menghindari kerusakan lingkungan, yang diterangkan dalam surah Al-Qasas ayat 77 dan juga Hud ayat 61. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan nikmatnya dengan benar. Ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, kita itu tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur dan berterima kasih bahwasannya sudah diberi banyak nikmat. Contohnya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada sikap khalifah. Kira-kira sikap khalifah yang sebenarnya itu apa sih? Di sini ada 4 ya teman-teman, boleh dilihat. Yang pertama, taat dan tunduk kepada Allah sebagai abid atau sebagai hamba. Sebagai hamba, pastinya kita harus taat dan tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, tegas, adil, dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Seperti misi yang pertama tadi, sebagai pemimpin yang amanah. Selain pemimpin yang amanah, kita juga harus menjadi pemimpin yang tegas, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada menjaga amanah serta berakhlak mulia. Kita sebagai manusia itu sudah diberikan Allah amanah menjadi manusia, harus menjalankannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan juga kita tidak boleh semena-mena berjalan di muka bumi Allah. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan pendidikan agar manusia mampu menjalankan perintah kekhalifahannya dengan baik. Ada di dalam surah Luqman ayat 34 dan Hud ayat 61. Jadi kita sebagai manusia juga harus menempuh pendidikan untuk
menjalankan peran kita sebagai khalifah itu dengan baik. Karena pendidikanlah salah satu senjata kita untuk berjuang di jalan Allah. Oke, baik, itu teman-teman. Tadi subbab kita ada hakikat, misi, dan juga sikap. Hakikat itu sejatinya ada 3, yaitu al-bashar, al-insan, dan juga an-nas. Kemudian misi manusia itu ada 3 juga. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Misinya ada 3, menegakkan keadilan, melestarikan alam dan menghindari kerusakan, kemudian bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan nikmatnya dengan benar. Dan sikapnya itu tadi yang sudah saya jelaskan di akhir tadi ada 4, taat dan tunduk kepada Allah, tegas, adil dan bertanggung jawab sebagai pemimpin, menjaga amanah dan juga mengembangkan pendidikan agar manusia mampu menjalankan peran khalifahannya dengan baik. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dianugerahi akal dan juga roh. Sebagai khalifah, manusia memiliki amanah besar untuk menjaga bumi, menegakkan keadilan dan beribadah kepada Allah. Keberhasilan menjalankan peran ini itu bergantung pada ketakwaan kita, rasa syukur kita, dan juga keadilan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.